Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3, turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut. Wan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya. Pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya
dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno Duaji membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno Duaji turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno Duaji mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas.
Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan.
Susno Duaji mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suryonudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suryonudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Suryonudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suryonudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suryonudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid.
Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih 2 personel tersebut
sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabar Eskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabar Eskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya.
Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada Guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabar Eskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani.
sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan.
Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat, utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024.
Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian.
Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024,
berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum
yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas
Proses penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat, utamanya di wilayah Baito. Terlebih, dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabar Eskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surludi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surnudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabar Eskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surudin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya.
Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih 2 personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh
dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno Duaji turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno Duaji mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani,
Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan
kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3, turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris
dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas.
Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan
kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid.
Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih 2 personel tersebut
sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabar Eskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabar Eskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya.
Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada Guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabar Eskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani.
sang mantan Kabar Eskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan.
Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024.
Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian.
Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024,
berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum
yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surludi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surnudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya.
Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh
dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno Duaji turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno Duaji mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani,
Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan
kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3, turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan.
Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito.
Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua,
Susno Duaji turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno Duaji mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf,
serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju.
Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin.
Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi,
yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabar Eskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini
tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Suronudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronudin kepada Supriyani tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Suronuddin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Suronuddin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani
sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe
karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surludi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surnudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surudin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya 2 pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri.
Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh
dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno Duaji turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno Duaji mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot Camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol Camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela Guru Supriyani. Adapun pihak Guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum Guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing Guru Honorer Supriyani bukan kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3 turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika Guru Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani,
Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surunudi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surunudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol camat Baito yang terlanjur dicopot Bupati Konawe karena teguh membela guru Supriyani. Adapun pihak guru Supriyani memastikan tak mau tanggapi ultimatum somasi dari Bupati Surunudin. Tim kuasa hukum guru Supriyani pun memastikan siap menghadapi konsekuensi upaya hukum yang ditempuh Pemda Konawe Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berencana memanggil Bupati Konawe Selatan untuk minta kejelasan terkait proses mediasi dan somasi tersebut. Bupati hingga Kapolsek dibikin terdesak. Backing guru honorer Supriyani bukan
kaleng-kaleng. Jenderal Bintang 3, turun gunung. Supriyani menghadapi sosok-sosok hebat demi berjuang membersihkan namanya dari tuduhan menganiaya murid. Guru di Baito tersebut terus maju meski dirinya bukan orang terpandang ataupun punya harta banyak. Akan tetapi, sosok-sosok penting di belakang Supriyani telah menguatkan dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya dua pejabat polisi di Polsek Baito lengser dari jabatan dan Bupati Konawe Selatan kini sedang dalam tekanan publik. Perlawanan Supriyani juga mendapat dukungan dari pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris
dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Diundang sebagai saksi ahli, mantan Kabareskrim Susno 2J membeber sejumlah hal aneh dari kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Guru Supriyani. Yang pertama, ialah keputusan jaksa yang menuntut vonis bebas, namun tetap kekeh menyatakan Guru Supriyani terbukti bersalah. Dakwaan ini tetap diajukan jaksa, meski tidak ada satupun alat bukti di berkas-berkas yang mereka terima. Kedua, Susno 2J turut menyoroti aksi Bupati Konawe Selatan, Surludi Dangga, yang menggelar mediasi damai antara Guru Supriyani dan orang tua korban, yakni Aibda WH. Bagaimana tidak? Mediasi damai ini dilakukan saat kasus sudah mencapai persidangan. Susno 2J mempertanyakan kenapa mediasi damai ini tidak dilakukan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Terlebih ketika pihak keluarga korban sendiri yang ngotot lanjutkan kasus, serta meski Bupati Konawe sendiri sudah mencopot camat Baito. Susno makin merasa aneh mendapati Bupati Surnudin malah ajukan somasi kala perdamaian janggalnya ditolak Guru Supriyani. Sang mantan Kabareskrim justru mengacungi jempol